Ini tempatnya ala kadarnya nih. Oke Bapak Ibu sekalian, karena memang pagi ini adalah pagi yang cerah, suasana pun kita juga harus dibuat secerah mungkin, pikiran kita juga harus lebih santai, lebih ya gimana kita lah dalam menyikapi segala sesuatu. Kita tahu semua bahwa dunia pertanian adalah dunia yang penuh dengan berbagai permasalahan, berbagai dengan temuan, inovasi, dan semuanya terus. Petani itu tidak ada yang pintar, semuanya terus belajar dari satu jenis tanaman, dari satu jenis lahan, dan juga lingkungan. Apakah itu lingkungannya itu baik, cocok untuk kantor itu, kita semua belajar. Apalagi dengan adanya produk-produk yang terus membanjiri, bahkan petani sendiri kebingungan mana yang baik ini. Khususnya pupuk ya, ada pupuk macam-macam lah, ada jenis pupuk organik, pupuk kimia, pupuk hayati dan lain sebagainya. Tapi insya Allah semuanya itu bisa terjawab kalau kita ada keseriusan, kalau kita ada kemauan untuk selalu mencoba trial. Karena petani itu yang berhasil adalah petani yang mau belajar dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia lakukan sehari-hari, menjadi sebuah inovasi atau syukur-syukur menjadi sebuah pengalaman yang sangat baik. Nah, oleh karenanya sahabat Sinergi PT BES, mari kita sama-sama belajar. Terutama kita punya produk ya. Saya kebetulan bawa produknya. Nah ini produk Eco Farming. Ini penampilan dari ininya. Nah ini sebuah temuan yang sangat luar biasa, bahwa petani harus kita kenalkan Eco Farming ini. Kenapa kita harus mengenalkan ini? Insya Allah ini sebuah jawaban yang sangat luar biasa, yang mungkin ditunggu-tunggu oleh mereka para petani. Siapa sih yang nggak ingin petani itu satu, paling tidak tanamannya sehat, tanamannya menghasilkan panen yang bagus, dan masalahnya pun cepat tuntas. Jujur saja, saya sebagai petugas lapangan sering mendengar petani mengeluh dengan berbagai masalah, mulai dari masalah hama dan penyakit, masalah dengan produksi yang menurun, belum masalah lagi yang berkaitan dengan sifatnya musibah seperti kekeringan, banjir, terus adanya pandemik hama dan sebagainya. Maka dari itu, yuk kita satu-satu dulu uraikan atau kita bahas sedikit demi sedikit. Karena untuk bisa menjadikan bahwa pertanian ataupun tanaman kita sehat, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan media tanam itu cocok dan subur. Yang kedua, pilihlah tanaman yang sesuai dengan kondisi atau lingkungan. Artinya pada ketinggian tertentu, pada situasi tertentu, misalnya curah hujannya, terus juga ada suhu rata-rata dan sebagainya. Itu ada spesifikasinya. Oke lah, kita ambil satu fokus saja dulu ke tanaman padi. Padi itu termasuk tanaman yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Dataran rendah, darat tinggi tetap jadi. Cuma semuanya perlu adaptasi. Perlu adanya sebuah cara-cara pengelolaan yang baik. Selain tanaman yang harus kita pilih, yang utama dan yang pertama adalah bagaimana memilih bibit ataupun benih yang unggul.
yang modern, yang memang di situ bisa dikatakan tanaman varietas padi yang selain unggul secara produksi, tahan dari berbagai situasi dan kondisi, cekapan dan sebagainya, dan juga potensinya sangat luar biasa. Ambil contoh sekarang kita lagi rame nih Inpari 32. Dan saya pikir Inpari 32 harus kita perjuangkan, karena salah satunya dari tanaman padi yang produksinya cukup tinggi. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Yang kedua, selain kita memilih varietas unggul, kita bagaimana memberikan pemupukan yang tepat. Artinya tepat di sini ada 5 T. Yang pertama adalah tepat jenisnya. Jenis di sini kita pilihnya apa nih? Mau eco farming atau pupuk yang lain? Itu termasuk pilihan. Jenis pupuknya atau jenis tanamannya. Tanamannya tanaman apa? Apakah tanaman musiman? Apakah tanaman tahunan? Karena semuanya akan berimbas pada cara dan metodenya nantinya. Misalnya tanaman musiman, ya paling tidak umurnya berkisar antara bulanan sampai 1 tahun lah maksimalnya. Contoh tebu itu 1 tahun betul, dari mulai awal sampai 1 tahun, lalu dia panen. Itu musiman juga. Beda dengan tahunan. Dengan tahunan itu ya mereka akan tidak cukup 1 tahun panen, tapi dia berkali-kali panen. Bahkan sampai 20 tahun sampai 25 tahun. Selama masih produktif, masih terpiparkan. Ini satu jenis ketepatan pilihan pupuknya apa, tanamannya apa. Yang kedua, kita juga harus tepat sasaran. Karena pemupukan itu, pertama kita ada istilah mupuk lahan. Mupuk lahan itu kita bagaimanapun lahan kita harus subur. Supaya subur ya dipupuk juga. Terutama pupuk-pupuk yang mengandung bakteri positif, mikroorganisme positif yang nanti akan merestorasi lahan. Dan pilihan tepat adalah ada di sini. Ingat, eco farming nih. Oke. Sasaran selain tanah juga sasaran pada tanaman itu sendiri. Jangan sampai kita tanaman yang kita pupuk bukan pada posisinya. Artinya begini, yang hanya bisa menyerap unsur hara ataupun nutrisi, pertama tugas utama adalah akar tanaman. Makanya penyemprotan itu di awal adalah untuk tanah. Yang kedua adalah dari daun. Daun ada namanya bagian daun namanya stomata. Stomata ini bisa melalui pintu ataupun mulut stomata itu penyerapan unsur hara bisa dilakukan. Makanya sasaran berikutnya adalah daun. Bukan yang lain-lainnya ya, bukan batang lah, bukan buahnya lah, daunnya. Kalaupun ada sih, betulnya metode yang boleh dikatakan metode yang nggak biasa lah, itu dengan sistem injeksi. Injeksi itu berarti batang dilubangi, seperti itu kira-kira. Nah nanti nutrisi ekofarming itu bisa dilarutkan melalui paralon ataupun sejenisnya selang, itu bisa masuk ke jaringan batangnya. Itu sekadar bahwa sasaran itu di situ. Yang ketiga, tepat dalam waktu. Kapan sih waktu yang tepat? Kalau boleh tanya nih Bapak Ibu sekalian, sahabat sinergi, kita tanya tuh tanaman. Tanaman, kamu lapar belum? Begitu kira-kira. Tanaman, kapan kita harus kasih makan? Ya layaknya manusia, pagi sarapan pagi, siang makan siang, sore makan sore, bahkan makan malam. Tanaman pun sama Bapak Ibu sekalian. Waktunya ada. Kita ambil contoh padi. Kapan sih kita harus memberikan makanan atau nutrisi? Ya ketika kalau tanaman itu dalam bentuk tanaman yang dipindahkan, artinya kita membuat persemaian sebelum itu dilakukan penanaman harus dipupuk dengan pupuk dasar. Artinya pemupukan sebelum tanam. Ya salah satunya ini. Eco farming merekomendasikan sasaran yang paling pertama adalah untuk mempersiapkan makanan ketika tanaman itu dipindahkan,
dia akan siap menyantapnya. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Yang berikutnya sesuai jadwal. Jangan ada yang berusut dalam ini. Jadi ada umur setengah bulan, ada umur 1 bulan, 4 bulan setengah. Kenapa bahasa saya dengan istilah seperti supaya mempermudah saja. Sebetulnya hitungan tepatnya 14 hari, 28 hari, 42 hari, dan 56 hari. Itu dari waktu. Belum waktu pemupukan yang tepat nih. Untuk tempat kelahan bebas, mau pagi, siang, sore, yang penting cuaca mendukung. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, dan posisi yang paling tepat ketika memupuk lahan itu posisinya lahan harus benar-benar macak-macak dan tidak tergenangi, minimal lah genangan jangan sampai lebih dari 2 cm. Terus untuk tanaman waktu yang tepatnya adalah pagi, seperti sekarang Bapak sekalian. Sekarang ini saya nggak pegang jam, tapi yang jelas ini kurang lebih sekitar jam 7:30, 8. Nah ini sangat tepat. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Kenapa sih kok ada jam waktunya? Nah, ya itulah. Bayangkan sama kita juga sebagai manusia, ketika lapar jam sekian, ketika lewat kita nggak nafsu makan lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi ini sebagai pengalaman ketika kita nantinya aplikasi untuk ekofarming, khususnya ekofarming nih ya. Jam 7 start. Jam 10 selesai, nggak selesai ya selesaikan aja. Maksudnya jadi sampai batas waktu itu kita stop. Walaupun kita masih ada beberapa tangki yang harus kita simpan biar besok paginya lagi. Itu dari waktu. Kenapa sih kok kesannya nggak ribet amat harus pakai waktu? Ya beginilah. Kalau pengen berhasil kita ada tata aturan, ada SOP ataupun ada standar operasional ataupun standar untuk pengaplikasikan. Yang keempat, oh ya maaf, yang pertama Pak, Bapak Ibu sekalian, tepat jenis, terus tepat sasaran. Yang ketiga tepat waktu. Yang keempat adalah tepat caranya. Caranya seperti apa sih? Apakah pupuk itu dilempar saja begitu? Enggak juga kan. Tetap ini harus dilakukan pencairan dulu ataupun pelarutan dulu ke dalam 1 liter dengan menggunakan air dari tebu, air kelapa ataupun air hujan yang sudah didapatkan 2 malam loh. Nah yang terakhir, kalau memang semuanya tidak ada ya bolehlah dengan air biasa, asal jangan air yang tidak sehat lah, maksudnya yang mengandung bahan kimia. Artinya air itu tetap harus air steril. Nah, terus setelah itu baru kita pengenceran yang tadinya jadi biang ekofarming kita akan lakukan misalnya untuk ini lahan misalnya luas 1 hektar. Nah, berapa sih pengencerannya? Ya, kita prinsipnya bagaimana tanaman itu bisa atau lahan itu bisa benar-benar rata untuk dilakukan penyemprotan. Kita ambil contoh untuk 1 hektar 10 tangki. Ya pengencerannya 10 tangki. Nah, tangki kapasitasnya berapa? Kalau kapasitasnya 20 liter, ya berarti kita kalikan saja. Nah lalu di situ kita, kalau misalnya dosis untuk lahan misalnya 6 liter dalam 1 hektar padi lah ya, nah kita bagi 10, berarti per 1 tangki adalah 600 mili untuk sasaran lahan. Kalau untuk tahapan berikutnya misalnya untuk umur 14 hari atau setengah bulan berapa? Itu 1 liter. Nah ini yang dikatakan caranya itu tadi setelah dilarutkan, diencerkan, lalu disemprotkan atau disiramkan. Tapi di sini lebih enak sebenarnya disemprotkan karena tingkat pemerataannya lebih pas. Dan yang terakhir dari 5T, 5 jenisnya, terus sasarannya, terus waktunya, caranya, yang terakhir adalah formulasinya. Sebenarnya bahasa formulasi itu adalah rumus. Bagaimana kita merumuskan? Karena segala apapun pemupukan itu harus efisien, mengandung memiliki prinsip efisien, efektif, gitu kan? Efisien di sini ya tentunya harus kita hitung berapa dosis yang tepat. Dosis satuannya adalah bisa mililiter, bisa gram, dan bisa satuan lain yang nanti dibandingkan dengan
alat ataupun wadah yang kita gunakan. Anggaplah di sini tentuannya berapa mili per tangki, itu dosis. Atau mungkin tempat yang dimaksud bisa aja bukan tangkinya, per hektarnya berapa, nah itu sama aja dosis. Misalnya untuk 1 hektar berapa sih dosisnya, 10 tub secara keseluruhan, nanti dibagi sasaran lahan berapa, sasaran lahan berapa, itu juga dosis. Jadi dosis itu penting dan harus diperhatikan. Salah dosis berakibat juga kekurangan respon tanaman kurang. Kalau untungnya ini ekofarming ini kelebihan nggak masalah guys, nggak masalah sahabat mitra sinergi petani. Jadi ya bagi petani yang merasa oh saya pengen banyak silakan, cuman pemborosan aja Pak. Oke, itu berdasarkan dosis yang kita ukur dari ukuran pupuk dibandingkan dengan luasan ataupun tempat yang kita gunakan. Atau lebih spesifik lagi ada namanya konsentrasi. Konsentrasi ini dimana pada saat kita tadi sudah dilarutkan, ini contohnya seperti ini nih, dilarutkan ya. Nah, nanti kita kan punya luasan yang tanaman itu mungkin untuk beberapa meter saja atau beberapa pohon saja kalau di tanaman lain. Ya kita gunakan konsentrasi bahasanya. Nah, ambil contoh ya, untuk sasaran padi nih misalnya. Padi untuk katakanlah untuk sasaran lahan ya, konsentrasinya berapa yang harus kita hitung. Jadi tadi saya sampaikan yang 6 liter dibagi 10 berarti ketemunya di angka 600 mili per tangki. Kita hitung lagi satu tangki berapa liter. Kalau satu tangki itu udah 20 berarti konsentrasi yang didapat adalah 600 mili dibagi 20 liter. Jadi konsentrasi yang dimaksud adalah 30 mili per liter air. Jadi kalau kita dalam kondisi tertentu, misalnya padi bisa aja Bapak Ibu sekalian kena ya gangguan lah, namanya hama di lapangan, ada keong, ada tikus, beberapa rumpun itu dia tuh ketinggalan lah bahasanya tuh, tanamannya kita sulam. Nah untuk nyemprot sekitar itu aja berapa ngitungnya ya seperti itu. Jadi per liternya adalah 30 mili kita semprotkan, jadi efektif kan. Nah makanya ingat dalam hal ini pelajari bukunya, di sini ada semua petunjuknya, dan insya Allah ingat pemupukan harus 5T, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara, dan tepat formulasi. Barangkali ini yang bisa kami lakukan atau bisa kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan hasil dari sebuah tanaman, dari tanaman padi kita, khususnya padi. Pemupukan harus tepat, bagaimana pengelolaan tanahnya, bagaimana kita memilih tanaman yang tepat. Oke, sahabat sinergi, mari kita sama-sama kembangkan atau kita perkenalkan kepada petani Indonesia bahwa saat ini sudah ada loh pupuk yang all in one, bisa untuk semuanya dan bisa untuk segala kondisi. Insya Allah dengan ekofarming lahan subur, petaninya makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.